Halo anak-anak, selamat siang. Jumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara PA Anak Geri Bandung. Yuk kita sama-sama hari ini mau melanjutkan eksposisi kitab Matius. Ya, kita hari ini dengan tema belajar mengikut Kristus. Nah, mengikut Kristus itu seperti apa harusnya ya? Nah, kita mau belajar sama-sama hari ini ya. Sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini dengan judul Hidup dalam Kristus. Lagu yang ditulis oleh Vikaris Alicia Kunius. Kita akan sama-sama belajar. Lagu ini ada terdiri dari 3 bait ya, berbicara tentang dulu hidupku bagaimana, sekarang bagaimana ya. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupku. Kita sama-sama latih, tapi kita latih bait ke-1-nya saja. Oke, mari kita sama-sama sekarang berdiam diri sejenak, bersaat teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama nanti mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita sama-sama berdoa, tidak ada lagi yang main-main. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa berbicara kepada Allah. Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kalau kami bisa sama-sama kembali diberikan kesempatan, diberikan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami sama-sama mau belajar dari kitab Matius, yaitu bagaimana belajar menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Yesus. Tuhan, berikan hikmat bijaksana, berikan hati yang mau diajar, mau dibentuk. Jangan biarkan ketika teguran itu datang, hati kami menjadi keras. Tapi dengan segera kami boleh berbalik dari hidup kami yang jahat, dari hidup kami yang tidak benar, lalu kami berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dan minta tolong Tuhan yang ubahkan hari demi hari. Kami boleh semakin benar, semakin dikuduskan, semakin memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hidup dalam Kristus. Kita nyanyikan ke-3 baitnya. Anak-anak, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali belajar Alkitab bersama-sama.
Anak-anak, kita tahu bahwa Alkitab bukan buku kuno. Meskipun dia sudah lama sekali ditulis, tetapi hari ini Alkitab tetap menjadi buku, tetap menjadi relevan bagi kehidupan kita. Anak-anak sekalian, Alkitab adalah firman Allah. Melalui Alkitab kita bisa sadar kesalahan kita, dan melalui Alkitab kita bisa tahu apa ya yang Tuhan inginkan dalam diri saya. Apa ya yang hari ini saya harus mengerti. Anak-anak sekalian, supaya kita bisa sadar kesalahan kita, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini, maka sekarang kita mau sama-sama meminta pertolongan Allah Roh Kudus untuk menolong kita mengerti akan apa yang kita sama-sama akan pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami boleh sekali lagi belajar Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Engkau yang menyatakan apa yang kami perlu ketahui. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami mengerti. Roh Kudus menyatakan firman kepada kami, Roh Kudus juga membuka pikiran kami. Tetapi terlebih lagi, Roh Kudus membuka hati kami. Seperti anak-anak yang kecil, seperti orang yang rendah hati. Mau dibentuk, mau belajar dari kitab suci. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah dengarkan sama-sama bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang yang tidak mau bertobat. Celakalah kamu Korazim, celakalah kamu Betsaida. Wow, teguran Tuhan Yesus begitu keras. Kenapa ya Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras? Karena mereka tidak mau bertobat. Kalau minggu lalu kita pelajari, mereka menekan kebenaran. Mereka tidak mau ikut keinginan Tuhan. Lalu hari ini kita mau belajar kisah selanjutnya. Setelah Tuhan Yesus menegur kota-kota yang tidak mau bertobat, yang menekan kebenaran, lalu apa kisah selanjutnya? Nah, sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ibu akan bacakan bagi kita semua bagian firman Tuhan ini, dan Ibu menggunakan terjemahan Alkitab edisi yang baru, edisi kedua. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Anak-anak, tema kita hari ini adalah belajar mengikut Kristus. Belajar mengikut Kristus. Sebagai orang Kristen, kita harus mengikut Kristus. Tapi apa artinya mengikut Kristus? Mengikut Kristus artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Berarti hari ini kita sama-sama mau belajar seperti apa itu murid Kristus. Hari ini Ibu Iren akan mengajak anak-anak sama-sama ingat 2 pertanyaan yang kita akan jawab bersama-sama di dalam siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, kenapa saya harus ikut Kristus? Kenapa saya tidak boleh ikut yang lain? Kenapa saya tidak boleh percaya kepada Allah yang lain? Kenapa saya harus menjadi murid Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara saya mengikut Kristus? Bagaimana sikap hati saya menjadi murid Tuhan Yesus?
Jadi yang pertama, kenapa saya harus ikut Kristus? Yang kedua, bagaimana cara saya mengikut Yesus Kristus? Kita bahas yang pertama ya, kenapa saya harus ikut Kristus? Anak-anak, dalam ayat yang ke-25, di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Allah." Wah, apa ya yang Tuhan Yesus syukuri? Apakah Tuhan Yesus bersyukur karena sudah mengecam kota-kota itu? Bukan. Yesus bersyukur kepada Bapa di sorga karena Allah berkenan menyatakan kebenaran kepada manusia. Kebenaran yang diperlukan oleh manusia. Kebenaran apa itu? Kebenaran bahwa Kristus telah datang. Kristus telah datang. Kenapa saya harus ikut Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah Raja yang Allah janjikan. Kristus adalah Raja yang Allah janjikan. Nah, hari ini kita biasanya sebut Kristus, tapi sebenarnya tidak banyak yang tahu apa artinya Kristus. Ibu Iren sendiri, waktu Ibu Iren mulai besar, baru Ibu Iren tahu apa ya artinya Kristus itu. Nah, seringkali kita berpikir Kristus itu nama terakhirnya Tuhan Yesus. Jadi seperti Ibu Iren, nama Ibu Iren Alfonsius. Alfonsius itu nama terakhir. Nah, sama seperti itu kita pikir, oh Tuhan Yesus itu nama depan, kemudian Kristus itu nama terakhir, nama keluarga. Bukan anak-anak sekalian, Kristus bukan nama akhir, Kristus adalah gelar. Kristus itu artinya Raja. Nah, kita biasanya sebut Mesias. Kristus artinya Raja. Sejak dulu orang Israel selalu tidak taat kepada Tuhan. Hari ini bertobat, besok buat dosa lagi. Terus sudah begitu bertobat, besoknya berdosa lagi. Mulai dari zaman hakim-hakim sampai ke raja-raja, semuanya banyak sekali yang tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau rendah hati belajar kepada Tuhan. Mereka tidak mau rendah hati dipimpin sama Tuhan. Maunya apa kalau tidak mau dipimpin sama Tuhan? Ya saya pimpin diri saya sendiri. Saya tidak mau dipimpin Tuhan. Kalau tidak mau dipimpin Tuhan, berarti saya mau-maunya saya. Saya mau dipimpin sendiri. Saya bebas. Kan saya raja. Saya pemimpinnya. Jadi saya bisa bebas melakukan apa yang saya mau. Tapi yang lain, mungkin yang lain menderita. Mungkin yang lain kesusahan. Tidak peduli. Yang penting saya senang. Nah, ini raja yang egois, tetapi orang Israel memiliki banyak raja yang seperti ini. Maka dari itu Tuhan seringkali menghukum anak-anaknya. Tuhan seringkali menghukum orang Israel. Bagaimana caranya? Biasanya Tuhan kasih kekeringan. Kalau kekeringan, hujan tidak turun, tumbuh-tumbuhan yang untuk dipakai makan bisa tumbuh tidak? Tidak bisa. Maka kalau kekeringan datang, apa yang terjadi? Kelaparan, tidak bisa makan. Nah, kadang juga Tuhan kasih penyakit supaya orang Israel sadar bahwa mereka harus bertobat kepada Tuhan. Tetapi apakah mereka bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tidak lagi melakukan dosa? Tidak. Mereka masih sering berbuat dosa. Mereka berani tidak taat lagi kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan orang Israel masuk ke pembuangan. Orang-orang yang di kerajaan utara yang namanya Israel, kerajaan Israel dibuang dan diserang oleh Asyur. Kalau yang di selatan, kerajaan selatan namanya Yehuda, diserang oleh Babel, masuk dalam pembuangan di Babel. Apa artinya pembuangan anak-anak? Pembuangan artinya Israel atau Yehuda tidak bisa punya raja. Mereka sekarang harus tunduk kepada kerajaan yang lebih berkuasa. Nah, mereka sekarang jadi negara yang dijajah. Tapi di masa ini Tuhan mengirimkan para nabi. Satu demi satu nabi menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Memang betul Tuhan sedang menghukum umatnya karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya.
Wah, pada saat itu waktu umat Tuhan sedang di pembuangan, mereka sedih sekali. Mereka rindu kampung halaman mereka. Mereka rindu bersama-sama beribadah lagi. Mereka mau. Akhirnya mereka menyesal. Tetapi mereka berpikir kita sudah celaka. Kita sudah dibuang Tuhan. Tuhan sudah meninggalkan kita. Akibatnya sebelum Tuhan Yesus datang, ada banyak orang-orang yang belajar Alkitab baik-baik. Mereka bahkan menghafal Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka mau sungguh-sungguh mempelajari kitab suci. Mereka mau supaya mereka sungguh-sungguh suci di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan hatinya dilunakkan dan Tuhan mau cepat-cepat mengirimkan raja. Mengirimkan raja untuk orang Israel. Tapi anak-anak sekalian, akibatnya apa? Akibatnya di zaman Tuhan Yesus, banyak sekali yang kita tahu sebagai orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka itu siapa ya? Betul, mereka adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci dengan betul-betul, dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Hari ini biasanya anak-anak kalau ditanya, sudah baca ayat apa? Paling-paling cuman bisa jawab Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya. Atau yang paling biasa diingat apa? Yohanes 3 ayat 16. Wah, tapi kalau mereka disuruh buka apa, disuruh hafal apa, disuruh sebut ayat apa, mereka bisa langsung ingat. Mereka sungguh-sungguh belajar Alkitab. Tetapi anak-anak, mereka akhirnya tidak setia kepada Alkitab. Mereka menambah-nambahkan peraturan. Di dalam hukum Musa ada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Tetapi mereka akhirnya menambah-nambah. Karena kenapa? Karena mau menjaga kesucian. Karena mereka melakukan yang baik supaya Tuhan cepat-cepat datang. Raja yang mereka inginkan itu. Nah, akhirnya itu sebabnya di dalam kitab suci pada zaman Tuhan Yesus begitu banyak aturan-aturan yang sebenarnya Tuhan tidak tuntut, tetapi mereka membuat aturan-aturan tersebut. Nah, inilah anak-anak yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan Israel karena Tuhan berjanji. Tuhan berjanji akan mengirimkan seorang raja. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Tuhan baik-baik mempersiapkan raja itu. Hingga Tuhan Yesus lahir. Yesus adalah raja itu, makanya kita sebut dia Yesus Kristus. Karena Kristus artinya raja. Kristus artinya raja. Dialah raja yang dijanjikan Tuhan. Tahu dari mana Tuhan Yesus adalah raja itu? Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus? Wah, anak-anak masih ingat tidak? Waktu Yohanes Pembaptis bertanya, meminta murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Apakah engkau Kristus yang dijanjikan itu? Lalu jawab Tuhan Yesus apa? Iya? Bukan ya? Memang iya, tapi jawabannya panjang. Kenapa? Karena orang sakit yang disembuhkan itu sebenarnya merujuk kepada perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama, nabi-nabi mengatakan bahwa tanda-tanda itu adalah tanda-tanda Mesias itu. Tanda-tanda raja itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi meskipun sudah semuanya, apakah mereka mau percaya kepada Tuhan? Apakah mereka mau percaya Yesus adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan? Sayang sekali tidak. Kenapa ya anak-anak mereka tidak percaya? Karena dalam bacaan kita jelas dikatakan Allah tidak menyatakannya kepada mereka. Allah tidak membukakan kebenaran ini kepada semua orang. Hanya sebagian orang saja. Wah, berarti apakah Tuhan yang salah ketika ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Tidak, karena Tuhan sudah tahu sebelum dunia dijadikan siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak akan percaya kepada Dia. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih siapa yang akan menjadi umat pilihan, anak-anak Tuhan, dan siapa yang tidak. Kalau begitu Ibu Iren, apakah artinya Tuhan tidak adil? Apakah artinya Tuhan tidak adil karena Dia cuma memilih sebagian saja jadi umat pilihan Tuhan, jadi anak-anak Tuhan? Kenapa Tuhan tidak pilih semua? Wah, Tuhan tidak adil Ibu Iren.
Salah ya anak-anak. Karena kenapa? Kalau mau adil, berarti tidak ada orang yang dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Karena semuanya sudah berdosa. Semuanya sudah tidak taat Tuhan. Semuanya tidak mendengarkan Tuhan. Sejak Adam jatuh dalam dosa, semua orang sudah berdosa. Dosa artinya kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah anak-anak, berarti kalau kita dipilih jadi anak-anak Tuhan, itu bukan karena upaya kita. Itu bukan karena kita berusaha. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menambah begitu banyak aturan supaya Tuhan menerima mereka, supaya Tuhan cepat-cepat datangkan raja yang mereka tunggu-tunggu itu. Bukan. Kita menjadi anak-anak Tuhan karena anugerah Tuhan, karena kita tidak bisa melakukannya dari diri kita sendiri. Tuhan mengadopsi kita menjadi anak-anak Tuhan. Maka hanya anak-anak Tuhan yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Artinya hanya anak-anak Tuhan yang betul-betul Tuhan pilih yang bisa percaya dan bisa mengenal Allah. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya raja, dia juga adalah Allah. Tahu dari mana Ibu Iren? Waktu Yesus mengatakan hanya dialah yang mengenal Allah Bapa, itu maksudnya apa ya anak-anak? Apakah ada satupun manusia di dalam dunia yang bisa sepenuhnya mengenal Allah? Tidak. Anak-anak pernah pikir tidak? Hari ini kenapa ya begitu banyak agama di dalam dunia ini? Ada yang percaya agama ini, ada yang percaya agama itu. Bahkan ada banyak agama, lebih daripada yang kita bisa pikirkan. Biasanya kita cuma tahu 5 atau 6. Tapi sebenarnya ada banyak sekali agama. Kenapa ya ada banyak agama? Karena manusia melalui ciptaan tahu bahwa pasti ada Allah, pasti ada pencipta, pasti ada yang maha kuasa. Tetapi tidak semua orang dengan betul-betul tahu siapakah Allah itu, kecuali Allah yang menyatakan kebenaran itu kepada manusia, kecuali Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang bisa kenal Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada yang bisa kenal Bapa kecuali aku memberitahukannya kepada mereka. Siapa Tuhan Yesus sampai dia bisa mengenal Bapa? Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa berseru Allah sebagai Bapa kita dalam doa kita. Karena kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus? Pertama, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang dijanjikan. Dan yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Nah sekarang yang kedua anak-anak, bagaimana cara kita mengikut Kristus? Bagaimana cara kita mengikut Kristus? 1, harus rendah hati. Harus sikapnya rendah hati. Apa artinya ya rendah hati? Nah tadi kita baca di dalam bacaan kita. Ada tertulis, hal ini Allah nyatakan bukan kepada yang bijak dan pandai, tetapi kepada orang yang kecil. Wah anak-anak, apa artinya ini? Bukankah jadi bijak itu bagus? Bukankah jadi pandai itu bagus? Lalu kenapa Tuhan bilang, Tuhan tidak membukakan kepada yang bijak dan pandai, tetapi kepada orang-orang kecil? Berarti apakah saya tidak boleh bijak? Apakah saya tidak boleh pandai? Bukan begitu maksudnya anak-anak. Ini adalah sindiran. Ini adalah sindiran. Banyak sekali orang yang merasa diri sudah bijak. Banyak sekali orang yang merasa diri sudah pandai. Mereka tidak mau diajar. Mereka sudah cukup sama diri mereka sendiri. Wah hati-hati ya anak-anak di sekolah. Di sekolah kalau ada guru yang kita pikir, wah gurunya jelek mengajar, saya tidak mau dengar. Wah itu tidak rendah hati.
Karena kenapa? Merasa diri sudah cukup, merasa diri sudah lebih pintar, merasa diri tidak perlu lagi belajar. Itu bukan sikap yang rendah hati anak-anak. Itu sikap yang sombong, itu sikap arogan, itu tidak baik. Nah, karena ini sindiran, maka Tuhan Yesus tidak bilang bahwa kebenaran disingkapkan kepada orang yang malas, tidak. Tuhan Yesus mengatakan kebenaran disingkapkan, kebenaran dinyatakan kepada orang yang kecil. Kepada orang yang kecil. Kecil itu artinya rendah hati. Apa artinya rendah hati? Dia bukan pura-pura bodoh. Dia bukan pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia bukan pura-pura tidak berguna. Bukan. Itu bukan yang namanya rendah hati. Kadang kita lihat ada orang-orang yang pura-pura bodoh. Wah, saya sebenarnya tidak pintar, saya bodoh. Tapi nanti pas nilainya tinggi, wah kita tahu. Mungkin saja orang ini tidak betul-betul jujur. Mungkin dia mau diakui bahwa dia orang yang pintar. Tapi dia sebenarnya dia bilang bahwa dirinya tidak pintar. Wah, itu bukan ya anak-anak, itu bukan rendah hati. Rendah hati perlu jujur bahwa kita masih harus banyak belajar. Nah, itu artinya rendah hati, bukan pura-pura bodoh, bukan pura-pura tidak berguna. Kita harus jujur bahwa kita perlu belajar. Kita masih perlu banyak belajar. Berarti cirinya orang rendah hati adalah hatinya itu mau diajar. Dia mau terus-menerus diajar, tidak pernah merasa cukup. Itu namanya rendah hati. Tetapi rendah hati yang kedua juga artinya apa? Taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa kamu belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wah, Tuhan Yesus bukan mengaku-ngaku rendah hati sendiri, bukan. Tetapi dia betul-betul menunjukkan ia rendah hati karena dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat sampai dia memberikan dirinya mati, menggenapkan rencana kekal Bapa di sorga. Anak-anak sekalian, Kristus berkata ia rendah hati karena ia sepenuhnya mentaati kehendak Allah. Lalu setelah itu anak-anak apa? Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Karena kuk yang kuberikan itu ringan dan kamu akan mendapatkan kelegaan. Apa ya artinya kuk? Kuk itu biasanya dipakai orang untuk membajak di sawah. Jadi kalau dulu orang itu tidak ada yang namanya mesin untuk membajak sawah, belum ada mesin membajak sawah, maka orang pakai 2 kerbau biasanya. Nah, biasanya kalau membajak sawah, kerbau ada satu yang cepat, ada satu yang lambat. Wah, kalau misalnya satu cepat, satu lambat, susah dong. Maka ada kuk. Kuk itu satu ditaruh di kepala yang kerbau yang satu, kemudian satunya lagi ditaruh kepada kepala kerbau yang lain. Supaya apa? Supaya jalan sama-sama. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan. Kenapa ringan anak-anak? Apa bedanya kuknya Tuhan Yesus dengan kuknya orang Farisi dan ahli Taurat? Ingat ya, tadi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu harus melakukan ini dan itu supaya kamu disenangi sama Tuhan. Itu bukan. Kalau sampai seperti itu, sampai kapan kita harus terus melakukannya? Karena tidak bisa kita menjual, kita tidak bisa menerima keselamatan karena kekuatan kita. Tetapi kenapa kuk Kristus itu ringan? Kenapa kuk Tuhan Yesus itu ringan? Karena dia sendiri sudah memikulnya. Kuk dosa, beban dosa sudah ditanggalkan di atas kayu salib. Nah, apa artinya kita tetap harus bekerja memikul kuk itu? Meskipun ringan, kita harus pikul. Artinya apa? Artinya kita sekarang hidup meninggalkan dosa, kita hidup sekarang mengejar kekudusan. Kita mengejar kekudusan. Wah, dulu saya maunya melakukan hal-hal yang jahat, yang saya senangi, sama seperti raja-raja Israel dulu, yang maunya dia. Tetapi sekarang setelah kenal Tuhan, setelah diselamatkan sama Tuhan, sekarang dia mau hidup suci untuk Tuhan. Anak-anak, inilah mengikut Kristus.
Jadi mengikut Kristus harus rendah hati. Artinya apa? Yang pertama, rendah hati artinya mau terus belajar, tidak berhenti belajar, selalu merasa diri tidak cukup, harus belajar terus. Tapi yang kedua, namanya rendah hati juga adalah taat kepada kehendak Tuhan. Lalu setelah itu apa? Dengan taat memikul kuk, dengan taat meninggalkan dosa. Anak-anak, kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami meninggalkan dosa-dosa kami, karena kami sudah ditebus Tuhan. Kami sekarang sedang disucikan Tuhan. Ajarilah kami hidup hari demi hari, belajar meninggalkan dosa kami. Belajar makin mencintai Tuhan, belajar makin membenci dosa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak bersyukur untuk firman yang boleh kita dengarkan hari ini. Belajar mengikut Kristus. Kita akan meresponi dengan pujian hidup dalam Kristus. Di lagu ini dikatakan dulu hidupku, diriku yang berkuasa. Tetapi sejak menjadi pengikut Kristus, bukan kita lagi yang berkuasa. Tapi Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Hidupku dulu tidak berarah, tanpa tujuan. Tapi sekarang Kristus yang bertahta, Dia yang mengatur kemana arah hidup kita. Dia yang memimpin jalan hidup kita. Mari kita sama-sama meresponi renungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Hidup dalam Kristus, bait ke-1-nya saja. Sekian PA Anak hari ini. Kita lanjut lagi dengan PA Anak minggu depan. Sampai jumpa di PA Anak berikutnya ya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye.